Nama Tuhan Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali ya Bapak Ibu ya di tempat ini. Terima kasih buat segala doa dan semua yang sudah diberikan untuk keberangkatan saya kemarin di Pastor Conference Bapak Ibu dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Saya tanggal 5 berangkat, tanggal 10 saya baru balik jam 12 malam karena pesawat jam 9 sekian gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih karena kalau tidak ada berkat Tuhan sih. Kalau karena berkat Tuhan kan selalu ada ya Bapak Ibu. Kalau saya katakan Tuhan tidak bukakan jalan, Tuhan tidak bukakan pintu, Tuhan pasti bukakan pintu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan bukakan pintu, lebih baik itu daripada tidak adanya yang ditonjolkan, tetapi lebih baik yang ditonjolkan apa yang sudah Tuhan buat. Pada waktu ada pastor conference ini memang ada seorang yang sudah mengatakan, Pak pergi saja nanti pendaftaran saya bayar. Puji Tuhan gitu ya. Jadi ada sebuah harapan untuk pergi gitu ya. Lalu setelah itu saya cek tiket dan segala macam, ada yang mulai harga 350, lalu orang tersebut, boleh Pak ambil Pak, boleh gitu kan. 350, saya masih tahan karena uang tiketnya belum ada Bapak Ibu. 350 saya tahan gitu ya, Bapak Ibu, saya tahan dan akhirnya beri Tuhan pada waktu kumpul dan ada orang yang bilang, Pak nanti saya kasih uang saku gitu ya. Waktu ngobrol-ngobrol ada pastor konferensi dan semuanya, ada seseorang juga yang akhirnya oke, Pak nanti saya kasih uang saku gitu ya. Dan puji Tuhan uang sakunya pas juga Bapak Ibu untuk beli tiket. Jadi pada waktu saya beli tiket itu akhirnya kena sekitar 600 atau 700 karena dengan bagasi. Yang 350 itu ternyata nggak ada bagasinya. Iya, bagusnya kurang gitu ya, ternyata nggak ada bagasinya. Akhirnya pergilah, dan karena doanya buat pendaftaran dan tiket, saya lupa doanya buat oleh-oleh. Jadi Bapak Ibu jangan buat oleh-oleh. Beli sih Bapak Ibu satu bungkus gitu kan, tapi buat di rumah. Karena rata-rata coklat kan $2,5, $3, kalau dikurs kan ke rupiah ya 60-70 gitu ya. Makan dan uang saku saya hanya buat sekali aja makan sebelum saya ke airport balik, itu baru saya keluarkan buat uang makan karena pagi disiapkan oleh tuan rumah, siang makan di gereja, malamnya agak berpuasa sedikit karena sampai rumah sudah jam 9 gitu ya, jadi udah males lah untuk makan lagi dan segala macam. Akhirnya ya sudah gitu ya. Dan hari Rabu saya berangkat, hari Senin dan Selasa saya ada rapat di Sentul. Senin, Selasa, Rabu saya berangkat. Kamis malam saya panas tinggi di sana. Panas tinggi Bapak Ibu, sampai seluruh tubuh ini panas. Dan begitu saya sampai rumah, saya hanya cuci kaki langsung tidur. Dan begitu pas melek gitu ya, saya sempat balas istri saya gitu ya, ketiduran, kecapean, saya bilang gitu doang. Gitu kita padahal nggak mungkin saya nggak baca itu gitu ya. Lalu tidur lagi dan segala macam, dan akhirnya puji Tuhan Jumatnya masih bisa conference gitu ya. Dan tuan rumahnya sungguh baik gitu ya. Yang saya katakan sudah berusia 75 dan 71. Mereka kalau di sana kalau punya rumah itu orangnya luar biasa gitu ya, kayanya gitu ya. Dia punya rumah dari papanya, dari orang tuanya sejak dia berusia 15 tahun di situ, dan dia punya rumah dan ada kamar yang buat kami berdua. Jadi ada 3 rumah yang diberikan, satu buat saya dengan Pak Jibril namanya, lalu yang satu Pak Dias dengan Ibu Femi suami istri, yang satu lagi Ibu Vena sendirian. Jadi ada 3 tuan rumah. Dan yang buat kami 75 dan 71, dan beliau mereka adalah konselor gereja tersebut. Konselor gereja, jadi mereka melayani sebagai konselor dan juga di dalam kersel yang mereka adakan untuk usia 60 tahun ke atas mereka pimpin. Dan juga ada satu kersel lagi yang lain.
Kerselnya luar biasa Bapak Ibu, mereka lakukan jam 8 atau jam 9, ya jam 9, jam 8, jam 9 mereka masih Zoom gitu ya. Saya lihat mereka ada di ruang makan, mereka masih Zoom, Excel gitu ya, masih buka laptop, masih beraktivitas seperti itu, seusia seperti itu. Dan mereka selalu siapkan sarapan. Pada waktu saya sakit, mereka berikan obat dan semuanya, bahkan mau ke dokter enggak gitu segala macam. Enggak lah, saya bilang gitu ya. Dan luar biasa saya diberkati berada mereka sebagai orang-orang yang pada waktu kami datang, besok paginya diarahkan untuk diantar ke gereja. Ini naik bisnya begini. Akhirnya kami setelah itu sendiri gitu ya. Hospitality-nya luar biasa, ramah-ramahnya luar biasa. Dan gerejanya sekarang, yang satu yang harus kita ambil, bukan satu, banyak hal, tetapi yang terpenting Bapak Ibu, begitu Rabu malam saya ikut pembukaannya, begitu saya masuk, saya ikut ibadah pembukaannya, nyata hadirat Tuhan. Nah, gitu. Nyata hadirat Tuhan, saya menikmati hadirat Tuhan bukan karena akhirnya saya bisa ke Singapura, enggak juga, tetapi saya menikmati hadirat Tuhan karena memang nyata hadirat Tuhan di dalam ibadah tersebut. Jadi gereja jangan kehilangan hadirat Tuhan. Pada waktu Anda bergereja, pada waktu Anda melayani, sekali lagi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di sini, ingat garis bawahi, Anda harus benar-benar sebagai orang yang memimpin untuk bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Ya itu pasti dengan persiapan dan segala macam, dengan kedekatan kita dengan Tuhan dan semua itu yang saya bahas. Mungkin kemarin Ibu Esther yang ikut pelatihan worship leader dan worship leader mungkin ada itu. Nah itu begitu saya masuk, itu yang saya nikmati. Dan yang lain adalah yang saya ceritakan adalah yang paling kecil saja ya. Memang gereja kita belum sebesar mereka. Mereka juga mulai dari 10 keluarga atau 5 keluarga Bapak Ibu. Itu mereka. Tetapi saat ini main hall-nya untuk 3.500. Dan yang tempat yang kami seminar itu untuk 1.000. Jadi ada beberapa tempat. Punya tempat yang buat 1.000, punya tempat yang buat 3.500. Punya sekolah Alkitab. Di situ juga ada asramanya, parkirnya ada di bawah. Yang saya sangat kagum, gereja sebesar itu. Gereja sebesar itu Bapak Ibu, sebelum ibadah mereka siapkan makanan hotdog dengan roti selai dan kopi dan teh tarik. Itu volunteer yang mengadakannya. Jadi makan gratis, bisa juga kalau mau kasih ada kotak, dikasih berapa terserah, tapi nggak kasih nggak juga apa-apa. Itu setiap ibadah, sebelum ibadah mereka siapkan itu. Yang saya buat kagum Bapak Ibu, ada satu meja begini, dia siapkan jas hujan ponco, jas hujan plastik. Dia siapkan di situ buat jemaat. Kalau di sana kan mondar-mandir naik MRT, naik bus kan. Jarang yang naik mobil, karena mereka begitu naik mobil, mereka punya mobil, setelah 10 tahun mereka harus bayar $50 ke pemerintah. Makanya banyak yang punya mobil itu. Mereka sediakan sampai jas hujan ada di situ. Bukan masalah besarnya. Kalau saya cerita ke teman saya, dia kan gereja besar. Saya pikir bukan masalah besarnya, masalah ini, masalah perhatian, masalah pola pikirnya yang mempersiapkan sedetil itu dengan kenyataan jemaat. Ya kan, jas hujan ponco harga paling berapa? Kalau di sini paling 5.000 ya. Kalau di jalanan dijual 10.000 sih. Tapi kalau kita ke Asmk mungkin 5.000 dapat. Dia siapkan gratis untuk jemaat bawa pulang. Dan selain itu, begitu mereka mau masuk ke ruang ibadah di eskalatornya, mereka siapkan plastik panjang buat payung. Sampai sedetil itu. Jadi waktu mereka hujan-hujanan atau apa, mereka bisa masukkan payung itu ke plastik panjang itu, dan mereka bisa bawa ke ruang ibadah tanpa basah-basah gitu ya. Sampai sedetil itu.
Naomi Doldy, Pastor Dominikio itu adalah ketua umum GSJA sedunia, dan di Singapura, ketua umum Singapura itu Dominikio. Dia adalah yang pertama, gembala sidangnya adalah Pastor Naomi Doldy, yang kedua adalah Dominikio, yang sekarang adalah Geraltan yang menggantikan. Padahal Pastor Dominikio ini belum terlalu usia yang lanjut dan segala macam, tapi generasinya itu mereka siapkan. Jadi pada waktu Pastor Naomi Doldy naik sebagai gembala, dia mengatakan, saya memikirkan siapa pengganti saya. Kalau di sini dikekepin, kalau orang Jerman bilang kalau bisa nggak digantiin. Kalau mereka memikirkan hal itu, artinya ya memang orang lansia, orang tua memang oke, luar biasa, tetapi kan pasti gerak dan semuanya kan lebih cepat, dan juga kuasanya dan semuanya pasti akan lebih dari orang-orang yang muda gitu ya. Mereka harus sadari hal itu. Dan Pastor Naomi Doldy nggak meninggalkan gereja itu. Kalau di sini, kalau saya nggak ada itu, ya saya buka lagi yang lain. Mereka masih di situ. Pastor Dominikio juga masih ada di situ. Dan saya sangat takjubnya pada waktu seminar ada 5 pembicara, meskipun mereka tidak berbicara, mereka bukan speaker, mereka tetap duduk di situ. Mereka tetap duduk di situ. Kalau pembicara Indonesia, Bapak Ibu, hale-hale ada di mana? Mereka duduk di situ bersama-sama. Wah, saya kagum, luar biasa, luar biasa. Hal-hal seperti itu, kalau orang nggak kan, nggak. Tapi kalau buat saya nggak gitu. Saya ambil pelajaran sekecil apapun saya ambil. Gitu. Rendah hatinya, kan itu kan masuk di dalam kerendahan hati kan, iya kan? Masuk dalam kerendahan hati, masuk dalam orang yang mau tetap diajar gitu kan. Meskipun skalanya skala atas. Itu yang luar biasa yang saya ambil. Dan kalau firman dan semuanya luar biasa. Adanya berbicara ada ketua umum Singapura tadi, ketua umum Malaysia juga, GSIA juga. Jadi yang satu baru dari Amerika, yang satu dari Tabernacle, itu Bishop Tim Hill, Timotheus Hill. Itu Bapak Ibu buka di Google, ada Tim Hill, akan keluar siapa beliau. Luar biasa Bapak Ibu, berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Meskipun saya harus demam panas tinggi di negeri orang, tapi saya dapat, wah dahsyat. Dan pada akhir di hari Sabtu penutupan, saya altar call, saya maju. Hampir beberapa hari itu saya maju juga. Pada waktu terakhir itu saya didoakan oleh Pastor Naomi Doldy dan lawan teman tadi. Saya tangkap apa yang saya katakan di sini, saya mau tangkap apinya. Di Tuhan saya dapat. Gitu. Jadi semakin semangat, semakin diteguhkan. Ada bagian-bagian yang saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu, mungkin menentukan pelayanan tempat ini adalah pada waktu Pastor Naomi Doldy berbicara mengenai sesuatu hal, dia katakan begini, mengapa Tuhan tidak mengangkat engkau di lembaga itu? Nanti satu waktu akan saya bagikan share dengan satu tema yang menyerupai hal itu. Kenapa Bapak Ibu kadang-kadang tidak diangkat Tuhan di lembaga itu, dari lembaga itu? Karena memang Tuhan menempatkan dan Tuhan ada maksud untuk Anda ada di lembaga itu. Susah kan menerimanya? Susah kan Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu dikatakan dia? Kenapa Bapak Ibu, para pendeta, kenapa Tuhan tidak mengeluarkan Anda dari tempat pelayanan? Karena Tuhan ada maksud dan rencana buat Anda di situ, dan Anda yang harus berubah. Nah itu. Nanti satu waktu saya akan bagikan, dan itu menunjukkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Oh iya, berarti kan saya nggak boleh pindah kan? Memang itu sudah berkali-kali kan sudah saya katakan dan saya sudah mantap. Itu kan peneguhan
pergi kemarin di Garden by the Bay, mungkin Yolanda tahu, itu luar biasa ininya, cantiknya dan pemandangannya. Tapi di lembah, satu sedikit aja. Kenapa kadangkala orang Kristen masih ada di lembah? Karena pada waktu dia di lembah, itu omongannya, perkataannya komplain, maka dia akan semakin dalam. Kenapa dia tetap ada di lembah? Karena dia yang melakukan adalah hal-hal yang jahat, sehingga dia tetap terperosok lebih lagi ke dalam. Daripada waktu dia semakin bersyukur, semakin mengingat janji Tuhan, dia akan semakin naik dan semakin naik. Wah, dasar. Secara pencerahan yang luar biasa. Simple kan Bapak Ibu? Ya kan? Kenapa Anda selalu ada di dalam sebuah masalah dan proses yang tidak pernah berhenti? Karena Anda tidak pernah lulus dari proses itu. Sehingga Anda semakin terperosok dan semakin terperosok dan semakin dalam. Hanya mungkin karena kemalasan, mungkin hanya karena kebebalan, mungkin hanya karena perkataan yang negatif dan negatif, itu akan membuat semakin terperosok dalam lembah Anda. Dan begitu kita menaikkan syukur kita begitu menyembah Tuhan, begitu kita percayakan janji-janji Tuhan, di situ Anda akan semakin diangkat dan Anda akan semakin diangkat. Oleh karena itu, yang mengeluarkan Anda dari lembah, yang mengubah lembah itu adalah Anda sendiri. Tuhan bekerja, pasti kan? Kalau Tuhan pasti bekerja. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau tangan Tuhan itu siap mengangkat, tapi biasanya orang atau manusia lebih suka di lembah dan terperosok di dalamnya. Jadi sedikit saja, nanti kita kupas lebih banyak lagi ya. Jadi hati-hati kalau Anda saat ini merasakan apa yang menjadi lembahmu, apa yang menjadi permasalahanmu, ingat itu supaya Anda tidak semakin terperosok ke dalam. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai quality control. Berbuah di dalam Kristus. Kita semua mau semakin berbuah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berdoa dan jangan mengatakan bahwa saya sudah expired. Itu aja yang 75 Bapak Ibu, waduh, saya luar biasa. Mereka adakan konseling Bapak Ibu, mereka adakan konseling tanpa disuruh oleh pendeta. Mereka katakan dalam satu hari, dia katakan, Pak, saya hari ini akan bertemu dengan 2 orang, jadi saya akan konseling jam 11 dan jam 3. Gitu. Oh ya, oke, kalau gitu kami juga akan pergi ke seminar, jadi nggak bermasalah. Mereka lakukan sendiri, pelayanan mereka lakukan sendiri. Mereka masih beraktivitas, mereka masih melakukan apa yang mereka boleh kerjakan begitu. Jadi setiap orang pasti akan terus menghasilkan buah ketika kita akan belajar hal ini pagi hari ini. Amin. Siap berbuah Bapak Ibu? Amin. Karena firman Tuhan mengatakan yang tidak berbuah akan dipotong. Itu kita sudah tahu, ya kan? Itu kita sudah tahu, tetapi kita tidak takut. Oleh karena itu, mari melalui pagi hari ini kita akan melihat bagaimana bahwa kebenaran firman Tuhan ini sebagai quality kontrolnya dalam hidup ini. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Makanya jangan sia-siakan hidup ini selama kita ada di dunia ini. Karena yang mengontrolnya kualitas dari apa yang kita kerjakan, yang mengontrolnya itu Tuhan, Bapak Ibu. Ini kan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya kan? Bukan bertanggung jawab kepada sinode, bukan bertanggung jawab kepada BPD dan segala macam. Tetapi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Quality kontrolnya adalah di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan, ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Satu ayat aja kita tahu ayat ini, Yohanes 15, kita hafal, ya kan? Berbuah dan
ranting-ranting dan semuanya kita tahu itu. Di dalam Yohanes pasal 15 pokok anggur yang benar. Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan dengan jelas bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi siapa Yesus? Dia adalah yang mengontrol semua yang ada. Kehidupan kita seperti itu juga. Semua yang mengontrol di dalam dunia bisnis, di perbuahan gitu juga kan Bapak Ibu. Semua ada yang mengontrolnya untuk mendapatkan sebuah kualitas. Ada yang bekerja di marketplace, mungkin ada dipercayakan sebagai di sini hebat-hebat tuh Bapak Ibu, meskipun yang ada gereja seperti ini, tetapi Pak Kiki, Pak Jimmy gitu kan, mereka orang-orang politik kontrol di perusahaannya, di kerjaannya. Bu Esther juga, ya kan? Dulu kalau Pak Chandra bisnisnya dengan batik, itu nggak boleh ini sedikit. Kalau ikut kontrol, tahu persis padahal. Doni itu kan, siapapun kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu, yang masak juga kan, nah itu kan quality controlnya harus pas, garamnya nggak boleh lebih kan ya, gitu kan? Iya, Pak Buros gitu kan, itu kan quality control Bapak Ibu. Manusia sebagai quality control dalam dunia ini kadang-kala sangat-sangat bisa error, sangat-sangat bisa salah, sangat-sangat bisa human error. Hari ini saya lagi nggak mood gitu kan, lagi bete dan segala macam. Wah, lalu mempengaruhilah semua yang dia kerjakan sepanjang hari itu. Tetapi Tuhan, ya kan, Yesus yang adalah pokok anggur yang benar dan pengusahanya, dia tidak akan pernah memiliki quality control yang salah. Amin. Nah, karena itu ini semua adalah about kita, adalah berbicara mengenai kita. Ini adalah berbicara mengenai sebuah proses. Ini adalah berbicara mengenai produk kita. Dalam sebuah perusahaan ada produk, ya kan? Dalam seseorang pengusaha, dalam seseorang yang berusaha, baik itu apapun usahanya, dia memiliki produk. Sadarkah Anda, sepanjang hari, 24 jam Anda yang kerjakan, yang Anda jalani, Anda menghasilkan produk apa dari hidupmu? Sadarkah itu? Pagi hari tadi apa yang menjadi produk Anda? Begitu Anda bangun, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, apa produk Anda? Paham? Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda kerjakan? Itu produk Bapak Ibu. Sadar gak? Ya. Ya kan? Begitu, ya garam gak ada. Itu garam gak ada bisa ngocehnya sedunia. Nah itu produknya. Hati-hati. Begitu starter motor dan bilang, wah, produknya apa? Itu produk loh Bapak Ibu. Benar nggak? Kekristenan, Anda menikmati nggak sih kekristenan Anda? Anda menikmati nggak kekristenan yang kita sedang jalani bersama-sama di dunia ini? Bagaimana kita menghasilkan produk meskipun kita bukan pengusaha yang besar, tetapi kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan dengan hidup ini, dan hidup ini harus memiliki sebuah produk. Ya kan? Kalau di HP, di Pak Kiki, setelah semalam, setelah 1 hari produknya sudah tidak boleh lagi dijual. Kualitasnya dijaga dengan benar. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena ini berbicara mengenai proses, maka pasti di dalamnya ada ketekunan, ada ketaatan, ada sesuatu yang tetap, paling tidak minimal tetap. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah buahmu tetap. Jangan hanya Desember aja manis, jangan hanya hari Minggu aja manis, jangan pas kantongnya banyak aja manis. Tadi saya belum ceritakan ya, sampai hari terakhir istri saya tanya, kok nggak tukar-tukar dolar? Saya sih gimana sih? Sudah pasti tahu kan yang ketawa.
Saya sih diam aja. Orang saya berdoa aja buat tiket gitu ya. Akhirnya kan 3 juta itu Bapak Ibu. 3 juta itu penerbangan, pendaftaran 1,2, 1,1. Selebihnya tiket balik ke sini saya dapat sekitar 1,1 atau 1,2. Jadi rata-rata dia 3 juta kali itu semua. Kok itu kan dolar? Ya entar gitu kan. Hari Minggu setelah ibadah baru kami ke MOI, ke Pawas. Karena hari Seninnya kan saya harus berangkat ke Sentul kan, jadi nggak ada waktu lagi. Hari Minggu saya pergi baru saya tukar dolar. Sampai saat ini, kemarin Pak Tony titip obat dan saya berikan obat itu dengan dolar itu. Di dompet saya masih ada $150 Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ada simpan itu. Saya balik lagi mikirnya. Bukan buat jajan. Makanya tadi saya katakan di depan, saya belum berdoa buat uang saku. Jadi tenang aja Bapak Ibu. Nanti tahun berikutnya kalau ada lagi kesempatan dari Tuhan, saya berdoa buat uang saku biar kita semua boleh menikmati coklat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, peningkatan kemajuan kualitas. Tahun depan Bapak Ibu doakan kalau Tuhan kehendaki tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret sudah ada. Mereka gereja yang sangat terprogram. Gereja sebesar itu ya Bapak Ibu. Mereka sangat terprogram. Sudah diumumkan. Kalau kita kan enggak Bapak Ibu, ya kan? Mereka sudah diumumkan tanggal 4 sampai 7 Maret akan ada pastor conference di Trinity dengan tema memimpin gereja dengan cara apostolik. Sesuatu yang apostolik itu sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang maju ke depan, itu apostolik. Gitu. Memimpin gereja dengan apostolik. Oke, nah peningkatan kemajuan kualitasnya harus tetap ada Bapak Ibu, ya kan? Semuanya tetap beda. Kalau barang-barang sekarang kan beda Bapak Ibu kualitasnya, nggak semakin dimajukan, nggak semakin ditingkatkan, tetapi 5 tahun harus ganti kalau mobil. Kalau nggak begitu, udahlah, pasti ada aja gitu. Ya kan? Nah, tetapi pada waktu kita memahami hal ini, maka kualitas kita harus terus maju di dalam Tuhan. Amin. Begitu semakin banyak Anda mengikut Tuhan, semakin Anda lama mengikut Tuhan, berarti kualitasnya harus semakin tinggi. Ya kan? Bukan semakin mundur, tetapi kita harus semakin maju di dalam Tuhan. Seperti orang yang saya ceritakan tadi sebagai host kami di rumah. 75 tahun mereka masih menggebung-gebung melayani Tuhan. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada satu malam di Jumat Bapak Ibu diadakan KKR misi. Dan orang datang semua, mereka bawa anaknya. Jadi sekali lagi, jangan menganggap semuanya menjadi penghalang, ya. Tetapi biarlah kita terus semakin bertumbuh dan maju dalam Tuhan. Amin. Nah, karena itu, apa sih yang menjadi visi kita? Kalau ini semuanya kita tahu, apa sekarang yang menjadi visi kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ingat hal ini Bapak Ibu yang pertama. Kita tahu ayat ini, tetapi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya produk kita, hidup kita, quality controlnya harus segambar dan serupa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang harus menjadi produk kita? Pertama adalah kualitas Allah. Karena kita segambar dan serupa Allah. Kita bukan seperti orang lain katakan dari monyet lah dan segala macam. Tetapi segambar dan serupa Allah itu artinya berarti visi kita satu hari ini harus segambar dan serupa Allah, itu kualitasnya. Begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kualitasnya bukan kualitas yang lain, kualitasnya bukan kualitas yang kedua. Kualitasnya adalah kualitas kemuliaan, bukan kualitas yang KW.
bukan kualitas kemunafikan, tapi kualitasnya kualitas yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kenapa? Karena kita segambar dan serupa Allah. Artinya kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Ya kan? Bangga nggak sih Bapak Ibu Anda hidup dengan segambar dan serupa Allah, dan ada kemuliaan yang menyertai hidup Anda setiap hari. Sehingga apa yang Anda keluarkan yang menjadi produk Anda, maka produk itu harus dipenuhi di dalam kemuliaan Allah, bukan sesuatu yang KW, bukan sesuatu yang hanya manipulasi, bukan hanya sesuatu yang mungkin karena orang ini sudah berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik. Dan ketika menemui orang yang kurang berbuat baik kepada kita, ya udah setengah-setengah aja. Biasanya kualitas manusia kan seperti itu, Bapak Ibu. Pendeta juga kadang-kadang ada. Wah, saya kagum juga dengan Pastor Geraltan yang sekarang jadi gembalanya. Pada waktu kami makan, mereka nggak ada di ruangan tertentu dan mereka ngobrol dengan para pembesar-pembesar ini. Mereka ikut bersama-sama gitu menyapa kami. Itu saya ambil, wah, saya ingat hal-hal yang seperti itu, saya ingat. Wow, kerendahan hati, balik lagi kerendahan hati, lalu ramah tamah dengan orang dan nggak merasa bahwa ini loh saya lebih. Nggak ada munafik, nggak ada KW-KW-an gitu kan. Karena sadar bahwa kualitas yang kita sedang jalani, produk yang sedang kita jalani itu adalah kemuliaan Allah. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dari kerajaan surga yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu ada di bisnis, pada waktu ada di tempat kerja, orang akan melihat kemuliaan itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga dikatakan di situ produk atau segambar dan serupa Allah. Itu berbicara mengenai kasih karunia dan pengampunan. Artinya begini Bapak Ibu, ini berbicara mengenai kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa beranjak yang tadi yang saya katakan dari lembah itu untuk semakin naik dan semakin bertumbuh dan semakin keluar dari lembah itu. Karena ada kasih karunia dan pengampunan daripada Allah. Bukan membuat, nah ini perhatikan, bukan membuat kita semakin mengatakan ya udahlah, karena ada kasih karunia Allah, ada pengampunan Allah, ya udahlah pasti saya diampuni, membuat menjadi lemah. Tetapi dengan adanya kasih karunia dan pengampunan itu memotivasi kita sehingga ada sesuatu hal yang dimampukan untuk kita menghasilkan produk semakin baik. Amin. Anda pernah perhatikan nggak orang Kristen yang menyalahgunakan kasih karunia dengan orang Kristen yang menghargai kasih karunia Allah? Pernah enggak? Ada orang yang mengatakan, ya karena ada pengampunan, Tuhan pasti mengasihi saya, orang yang lemah ini, sehingga dia terus mengatakan saya ini orang yang lemah. Ayo dong maju, enggak, saya adalah orang yang lemah. Ayo dong semakin setia, enggak, saya nggak bisa. Tapi saya percaya ada pengampunan dari Tuhan. Enggak pernah maju. Anda kan bukan setahun 2 tahun jadi orang Kristen kan, jadi saya bicara hal ini. Kalau Anda merasa tersinggung berarti Anda tertabrak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan kasih karunia Allah, itu membuat kita menghargai bagaimana kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita dengan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, sehingga memotivasi kita, saya mau semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan karena ada kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan untuk saya terus naik tinggi, untuk saya terus terbang tinggi. Beda Bapak. Bagaimana Anda menanggapi kasih karunia Tuhan? Bagaimana Anda menanggapi pengampunan yang dari Tuhan?
kualitas. Seperti ini. Nah, satu lagi, ya. Nah, di sini saya berikan sebuah presentasi 80-80. Kalau 100 kan sudah check out Bapak Ibu. Pendeta juga ada pergumulan gitu kan. Kalau sudah 100 sudah check out, karena kan kita disempurnakan dalam Tuhan gitu kan. Nah, bagaimana dengan pertobatan kita? Bagaimana dengan kepribadian kita? Bagaimana dengan buah kita? Bagaimana dengan tetap tadi yang harus terus maju? Bagaimana dengan kualitas kita? Berapa persentase sih kalau Anda bisa berani dengan diri Anda mengoreksi, mengintrospeksi diri Anda? Kira-kira saya berapa persen ya? Dengan pergaulan saya saat ini. Amin. Ya, nanti Anda renungkan ya. Anda renungkan nanti ya. Nah, sekarang saya akan berikan bagaimana gitu. How. Satu jalan Bapak Ibu. Anda dan saya harus masuk di dalam ekonomi. Kan firman Tuhan amanat agung apa? Baptislah mereka dan jadikanlah mereka semua muridku. Ya kan? Jadi kalau kita mau semakin berkualitas, kalau kita semakin segambar serupa Allah, maka kita harus masuk di dalam kata pemuridan. Memang dalam gereja kita belum maksimal, Bapak Ibu, saya menyadari hal itu. Tetapi salah satu yang sedang kita kerjakan bersama-sama dalam Kersel, biar ini adalah salah satu jalan untuk kita dimuridkan. Makanya dalam kesempatan firman Tuhan, saya bagikan dengan hal-hal yang membangkitkan Anda, yang membuat Anda sebagai seorang murid dengar telinga Anda, hati Anda, sehingga Anda menjadi seorang murid. Bagaimana pemuridan itu? Pemuridan itu dikerjakan oleh firman Allah. Itu ayat-ayatnya, nanti Anda boleh, nanti saya share itu supaya Anda bisa menyimaknya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Firman Allah itu menginsafkan kita, ya kan? Sampai saat ini Bapak Ibu, Anda sudah berapa banyak makan firman? Anda sudah berapa banyak merenungkan firman? Tetapi itu mengubahkan enggak? Itu membuat Anda menjadi semakin murid Kristus apa enggak? Padahal kita tahu bahwa firman itu berkuasa. Benar enggak? Kita tahu bahwa firman itu adalah firman yang daripada Allah, yang berfirman pada waktu dia berfirman, maka semuanya jadi. Kadang-kadang orang Kristen pada waktu firman Allah terjadi, tidak terjadi apa-apa, itu masalahnya. Iya kan? Ini bagian lain yang nanti bisa kita pelajari. Saya juga jengkel Bapak Ibu pada waktu saya ikut seminar ada pendeta. Ya itu kan levelnya level pendeta Bapak Ibu. Levelnya namanya ada pastor conference Bapak Ibu. Pastor conference. Begitu seminar, buka WA lah, kirim foto masih di Singapura. Saya gedek Bapak Ibu dengan dia. Jauh-jauh ke Singapura ya. Firman Allah yang ditangkap, firman Allah yang dibagikan itu kan kita harus tangkap, kita kan harus benar-benar renungan dengan apa yang dianggap tidak masuk ke dalam hati, kita renungkan. Terjadilah sesuatu, ya kan? Kan begitu Bapak Ibu. Amin. Dan firman Allah yang bekerja itu di dalam pemuridan akan kita ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 kita menjadi ciptaan yang baru, ya, mengubahkan hidup kita. Kita masuk di dalam 2025 dan kita ada di bulan Maret, masih ada banyak bulan, tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar semakin kita sebagai menjadi ciptaan baru dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita semua.
sehingga baru menghasilkan budaya kerajaan Allah. Sesuatu yang mulai kita ubah, sesuatu yang mulai berubah sebagai budaya dalam hidup kita. Apa yang jadi budaya itu? Pagi hari waktu saya bangun di rumah host itu, Bapak Ibu, yang satu perempuan sudah ada di rumah makan dengan buka laptop, dengan buka renungan. Yang satu yang suaminya sudah ada di ruang tamu di depan dengan buka iPad-nya, dengan merenungkan firman Tuhan. Budayanya begitu. Hal yang begitu saya enggak loh. Dijaga konsistensinya tetap tadi loh Bapak Ibu. Dijaga. Makanya tadi yang saya katakan kan proses, ya kan? Bukan hanya pada waktu kita dekati Natal, pada waktu kita mendekati Paskah, baru kita dekat dengan Tuhan, pada waktu kita dekat hari Minggu, baru bukan karena kita mau pelayanan, lalu kita doa puasa dan segala macam. Enggak, tetapi semuanya dijaga. Artinya akan menjadi budaya. Ayo berubah sama-sama. Ada berubah, saya juga berubah. Amin. Dan hal ini tidak akan pernah diingkari. Ketika menjadi budaya, maka akan ada buah-buah yang Anda akan nikmati. Akan ada buah-buah yang orang lain akan nikmati. Akan ada buah-buah yang semakin berbuah lebat dari kehidupan kita. Gimana kita mau berbuah tetapi kita tidak mau bersatu dengan firman Allah yang menuntun hidup kita? Bagaimana kita mau berbuah kita tidak pernah tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa berbuah kalau budaya kita tetap budaya kedagingan, kemanusiaan dan segala macam yang sudah pernah saya tetapkan sebelumnya? Gimana Bapak Ibu? Next, kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi harus ada lebih dan lebih. Amin. Ada sesuatu yang more yang harus kita terus tingkatkan. Karena kita harus gambar serupa Allah, kualitasnya harus more. Harus ada peningkatan, ada increase-nya. Ya kan? Orang-orang di marketplace pasti tahu hal ini. Harus ada increase, harus ada pertambahannya apa dan apa. Dan harus ada terus repeatnya itu paling tidak di sini saya gambarkan 90%. Turunnya itu jangan jauh-jauh karena baliknya itu susah, ya kan? Kalau Anda sudah biasa doa 1 jam tahun ini, lalu berikutnya ada kurang setengah jam, tahun berikutnya ada mau lagi 1 jam, Anda harus berkumpul lagi, kan? Itu kan berarti berapa persen? 50% kan dari 1 jam setengah jam. Tapi kalau turunnya misalnya 5% gitu kan, mungkin pada waktu itu Anda sedang melakukan sesuatu aktivitas yang lain, lalu mungkin Anda biasanya 1 jam, lalu Anda 50 menit atau 55 menit, kan gampang kembalinya ke 1 jam. Daripada dari 1 jam kita kurangi menjadi setengah jam, akhirnya repeatnya kita harus bangun lagi. Ini kan daging itu kan begitu Bapak Ibu, ya kan? Daging itu kan gak segampang membalikan telapak tangan begini. Berusahanya keras gitu kan. Kita waktu muda, saya menggebu pelayanan, sekarang sudah gak berkurang banyak. Dan kita mau kembali lagi ke situ, kan susah banget. Tetapi kalau kita jaga intensitasnya, kalau kita jaga budayanya, itu sangat gampang. Jadi kesaksian dalam hidup saya Bapak Ibu yang mungkin pernah saya katakan juga. Saya di dalam keluarga yang puji Tuhan semuanya dalam satu kehidupan yang mengasihi Tuhan, sehingga untuk hal-hal yang kerohanian saya dibimbing hal itu dan bisa melakukan hal itu dengan apa ya bukan menjadi kesombongan tetapi dengan pertolongan Tuhan, sehingga saya terus bisa menjaganya. Kan begitu Bapak Ibu, ya kan? Kalau sudah jauh Bapak Ibu, meskipun Anda tetap Kristen, maaf, tetapi untuk kembali seperti dulu yang di
dalam kitab Wahyu mengatakan Anda dulu panas gitu kan. Kembali ke panas itu kan nggak semudah kembali ke telapak tangan kalau orang sudah suam-suam kuku. Ya kan? Tapi kalau Anda mungkin ada titiknya agak berkurang sedikit, itu gampang kembalinya. Karena Anda sudah mengalami bagaimana Inggris ini besar kegunaannya dalam hidup Anda. Kan kita mau semua yang lebih baik dalam hidup ini, dan kita mau terus menggapai sesuatu yang besar kan. Ya kan? Masa kita berdoa dalam Tuhan tahun ini keluarga saya biasa aja lah, kan nggak ada doanya itu. Ya kan Bapak Ibu? Ingat nggak sih? Kadang yang bawa firman ini Bapak Ibu, kadang yang bawa firman apa yang saya katakan adalah, oh iya saya berpikir pada waktu setelah saya, oh iya. Karena pada waktu kita bawa firman, karena waktu kita berkhotbah Bapak Ibu, kan kita mengandalkan Roh Kudus yang menguasai semua ini. Sehingga pada waktu setelah saya berkata, saya juga mikir Bapak Ibu, oh iya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sangat mengasihi jemaat. Jangan ragukan itu. Saya mengasihi Anda. Saya mengasihi Anda. Apalagi kemarin sudah ditentukan kan waktu itu. Saat itu Pastor Naomi Doli mengatakan hal itu, saya katakan jadi penentuan. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang semakin berbuah produktif di dalam kejaksaan kita. Amin. Mari kita terus maju dalam Tuhan dan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat